Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sonika Ramadan dari kelas Pengantar Ilmu Komunikasi kelas F, UPN Veteran Jawa Timur. Gitu. Dan saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sejarah ilmu komunikasi. Seperti itu. Oke, next. Sejarah awal komunikasi dimulai sejak peradaban manusia, yaitu ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di bumi yang menyebabkan banyak keturunan manusia setelahnya. Namun untuk jejak ilmiah dari dan corak komunikasi dari komunikasi Adam dan Hawa mungkin tidak adanya bukti secara ilmiah seperti itu. Lalu namun dengan adanya generasi setelah Adam dan Hawa ada beberapa bukti komunikasi yang dilakukan oleh manusia pada saat itu, yaitu berupa lukisan-lukisan gua yang menggambarkan aktivitas dan kegiatan mereka seperti bertani, membajak sawah, mungkin aktivitas lainnya seperti bertarung dengan hewan buas, begitu. Lalu para ahli juga menemukan bahwa lukisan tertua yang pernah ditemukan oleh manusia sekitar 53.000 tahun sebelum Masehi. Okay. Menurut Evan M. Rogers dalam bukunya yang diterbitkan di tahun 1986, sejarah perkembangan komunikasi dapat dibagi dalam 4 era perubahan. Yaitu yang pertama era komunikasi tulisan, lalu yang kedua era komunikasi cetakan, lalu yang ketiga era telekomunikasi, yang terakhir era komunikasi yang interaktif. Untuk era tulisan sendiri ditemukan oleh beberapa ahli yang menuturkan bahwa bangsa Sumeria sudah mulai mengenal kemampuan menulis dalam lembaran tanah liat sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Lalu disusul dengan adanya penemuan tulisan di kulit binatang, lalu juga adanya penemuan kertas dari serat-serat tumbuhan di China, seperti itu. Dengan adanya kertas dan juga perkembangan teknologi di tahun 1456, Gutenberg yang saat itu menemukan mesin cetak pertama di dunia yang berdampak pada industri media massa seperti koran, majalah, seperti itu. Lalu juga dengan adanya mesin cetak juga pembentukan pers pertama di dunia yang bernama New York Sun telah lahir di Amerika Serikat. Lalu di tahun 1835 sampai abad 19 dimulai era telekomunikasi yang ditandai dengan adanya pertemuan telegraf oleh Samuel Morse di tahun 1844, lalu juga dengan adanya penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell di tahun 1894. Lalu dengan hal itu berkembang lagi menjadi radio yang dimana radio konvensional pertama di dunia yaitu di Osbrook, Amerika Serikat yang bernama KDKA. Lalu dengan perkembangan zaman dan era teknologi komunikasi yang semakin pesat, tepatnya di tahun 1946 ditemukannya komputer pertama di dunia yaitu ENIAC dengan rincian 18.000 vacuum tubes oleh para ahli dari Universitas Pennsylvania di Amerika Serikat. Lalu dengan munculnya komputer pertama tersebut juga berkembang pada era TV digital, lalu internet, lalu dengan perkembangan teknologi komunikasi yang semakin maju dengan adanya era interaktif saat ini.
Lalu apa sih sejarah awal perkembangan ilmu komunikasi? Sebetulnya perkembangan komunikasi sebagai ilmu berawal dari abad pencerahan di Eropa dan revolusi di industri di Inggris dengan adanya lahirnya para pemikir dan ilmuwan ilmu sosial pada saat itu. Namun secara umum sejarah perkembangan ilmu komunikasi dapat dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu era retorika atau yang disebut tradisi retorika. Mungkin perkembangan ilmu komunikasi sendiri ditelusuri sudah ada sejak zaman Yunani kuno dan tepatnya yang dikenal oleh masyarakat mungkin tokoh terkenalnya adalah Aristoteles yang sebagai filsafat di masa itu. Lalu dengan adanya perkembangan zaman, mungkin sebutan komunikasi sudah menjadi hal umum. Namun di zaman Yunani kuno tersebut juga disebut sebagai retorika, yaitu alat komunikasi seperti itu. Lalu berlanjut di era modern, tepatnya di era Perang Dunia Pertama dan sebelum Perang Dunia Kedua. Pertumbuhan komunikasi sebagai ilmu dapat dikatakan dimulai sejak abad 19, tepatnya di revolusi industri Inggris dan banyak pemikir ilmu sosial seperti Max Weber, Comte, Emma Durkheim, Herbert Spencer yang dipandang mempunyai pengaruh-pengaruh yang besar terhadap perkembangan teori komunikasi seperti itu. Lalu setelah era Perang Dunia Kedua selesai, mungkin kajian ilmu komunikasi juga merambah ke ilmu sosial yang lebih spesifik gitu. Namun dengan landasannya juga berawal dari kajian dari ilmu politik, ilmu sosiologi dan ilmu psikologi. Tokoh-tokoh yang banyak lahir di tahun tersebut adalah Claude Saint-Saëns, Norbert Wiener, Harold Laswell, lalu juga ada Paul S. Naismith, ada Wilbur Schramm. Namun dalam era modern ini mungkin Wilbur Schramm sebagai founding fathers atau pendiri dari kajian ilmu komunikasi sendiri. Lalu berlanjut dalam era teknologi komunikasi dengan adanya perkembangan teknologi seperti komputer, seperti radio, dan juga sekarang juga ada internet. Komunikasi juga semakin cepat dengan berbagai media yang bisa dilakukan seperti itu. Lalu di era modern juga saat ini juga banyak yang mengaji ilmu komunikasi sebagai ilmu yang harus dipelajari sebagai pembelajaran dari arus penyebaran dan memusat informasi di seluruh dunia seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin video ini akan bermanfaat. Oke, bye.